Kesempatan ini kita akan membahas mengenai teori keadilan John Rawls. Tujuan dari teori keadilan John Rawls. Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya sebagai rata-rata, average utilitarianism. Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabadikan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarianisme memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalisasikan keuntungan rata-rata per kapita. Nah, beda kan? Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut, keuntungan didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial. Kita akan memahami tentang bidang utama keadilan menurut Rawls. Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat. Semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu, memang terdapat berbagai masalah pokok di dalam kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya di bidang hukum dan sosiopolitik, tetapi juga perilaku, keputusan, dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan hak pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewajiban, kekuasaan, harga diri, hak-hak, dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misal kewajiban atas pajak. Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlainan mempunyai prospek hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini, institusi-institusi sosial berupaya mempengaruhi dan mengubah situasi awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Dalam ketidaksamaan awal itu, prinsip-prinsip keadilan sosial harus ditetapkan. Prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi, politik, dan unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan biasanya mempunyai prospek yang lebih rendah pula dalam mengembangkan pendidikannya. Struktur dasar masyarakat punya pengaruh yang sangat kuat atas berlangsungnya fenomen tersebut. Itulah sebabnya bagi Rawls, bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat. Yang sudah dijelaskan tadi adalah susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Problem utama keadilan. Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan
pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip harus dipenuhi oleh struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan proses mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls, kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Ini kebutuhan pokok meliputi hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok primary good terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi, dan praktek-praktek institusional. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi keadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu. Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Principle of greatest equal liberty. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, hak untuk mempertahankan milik pribadi. Menurut prinsip ini, tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang tersusun dari kebebasan-kebebasan yang cocok dengan kebebasan tersebut. Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan, difference principle, dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberi manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosioekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung, paling kurang diuntungkan merujuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Dengan demikian, prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan. Andai kata bahwa penanaman modal atau investasi yang besar dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang, dan jasa, andai kata bahwa dengan menambah lapangan kerja dan memproduksi barang dan jasa demikian, penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Investasi. Menurut prinsip perbedaan, ketidaksamaan dalam prospek kebutuhan-kebutuhan utama harus dibenarkan jika investasi dimaksudkan untuk memaksimalisasi prospek hidup mereka yang paling kurang diuntungkan. Meski pada mulanya Rawls memaksudkan prinsip perbedaan dalam bentuk ini, di atas segera memperbaharui dengan mengintrodusir penggunaan istilah. Dalam hal ini pilihan misalnya dijatuhkan pada buruh-buruh yang tidak terampil dengan pendapatan rata-rata menurut ukuran pekerja yang kurang terampil. Maka prospek mereka adalah income yang rata-rata dalam kelasnya, tetapi itu mengisyaratkan juga prospek sederajat bagi seluruh kelas pekerja yang kurang terampil. Sedangkan yang kedua termus dalam ketidaksamaan sosioekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Harus memberikan kesempatan. Prinsip kesamaan hak atas kesempatan diajukan Rawls akan menunjukkan penyusunan institusional yang mampu menjamin si A yang lahir dalam keluarga miskin tidak kehilangan kesempatan untuk kedudukan tertentu. Jadi harus memberikan kesempatan dan tujuan dari adanya
keadilan itu ya untuk bisa menguntungkan mereka yang kekurangan, itu yang harus dikedepankan. Di sanalah fokus keadilan itu sosial ya. Sekarang kita dapat melihat bahwa dalam teori Rawls terdapat 3 prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut, Rawls mengajukan 2 prioritas dalam melaksanakan 3 prinsip tersebut. Prinsip itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik yang dengan prinsip yang lain. Prinsip pertama, bahwa prinsip kebebasan sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu daripada prinsip kedua. Prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan. Prioritas pertama adalah dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Dalam keadilan sosial itu kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya dengan kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua. Setelah kebebasan, terus adalah perbedaan persamaan. Kedua adalah relasi antara dua bagian prinsip keadilan, yaitu prinsip persamaan dan prinsip yang adil, dan kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu daripada prinsip perbedaan. Jadi ada prinsip mengenai perbedaan, persamaan, dan kesempatan. Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak dapat boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang, atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain, pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh dilakukan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi setiap orang. Pertukaran kebebasan dalam bidang atau hal pokok kesejahteraan dan pendapatan tidak dibenarkan. Pertukaran kebebasan. Rawls mengemukakan 3 dasar kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun. 2 di antaranya adalah daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasarkan apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian. Jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan apa itu adil dan tidak adil, maka prinsip tersebut dapat diterima. Menurut dasar kebenaran kedua, jika menurut keputusan moral kita sebuah prinsip dipilih di bawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan itu dapat diterima. Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. Dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut adil dan tidak adil. Prinsip-prinsip keadilan bersifat umum jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial yang mungkin muncul. Universal dalam penerapan berarti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Rawls mengusulkan pemilihan alternatif yang mempunyai kemungkinan paling baik dan aman. Apa yang tidak boleh dilewatkan adalah pandangan Rawls tentang harga diri atau self-respect. Dalam kerangka teorinya, ia menekankan bahwa kebutuhan manusia paling pokok barangkali adalah harga diri. Karena tanpa itu tidak ada sesuatu pun yang tampak bernilai. Menurut Rawls, struktur dasar masyarakat bukan hanya harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip, melainkan juga harus mendukung penghormatan terhadap harga diri seseorang. Komitmen masyarakat untuk menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang sama bagi setiap orang harus tampak sebagai ekspresi umum penghargaan tidak bersyarat pada setiap orang. Harus perlunya menghargai orang. Prinsip perbedaan merupakan prinsip resiprositas sudah sejauh menjamin distribusi barang-barang sosial bagi keuntungan setiap orang. Nah, jadi kebebasan dan menghargai orang itu sangat penting untuk keadilan sosial. Jadi prinsip keadilan Rawls sendiri tidak menyinggung masalah pertentangan antara pemilik pribadi dengan pemilikan bersama atas sarana-sarana produksi. Hanya ketika prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan pada data empiris, masalah hak milik pribadi atau bersama atas sarana produksi yang muncul dapat dijawab.
Jadi memang Rawls ini seorang yang moderat, tidak ke kiri, tidak ke kanan gitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan tentang John Rawls. Terima kasih.